ini ada kesan yang berbeda. Mungkin selama bertahun-tahun ibu sering mengingati Maulud Nabi, ya kan? Ya bu, sering memperingati Maulud. Bapak sering mengingati Maulud Nabi. Siang hari ini saya akan membacakan sebuah kitab Syira'un Nabiyyin, tentang sejarah hidup Rasulullah. Bagaimana kita berselawat kepada Nabi, bagaimana kita cinta kepada Nabi, bagaimana kita bisa memikirkan tentang Nabi Muhammad kalau kita tidak tahu Syira'un Nabi, cerita dari kisah Nabi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 14 abad yang lalu Rasulullah, tepatnya di Zulhijjah, musim haji. Haji ini haji terakhir Rasulullah, haji pertama dan haji terakhir. Jadi Rasulullah itu haji wada namanya, haji terakhir. Pada hari itu Rasulullah memotong kambing itu, memotong sapi unta itu 63 unta dipotong. Kebiasaan Rasulullah memotong biasanya setiap tahun 2 sapi, 2 unta, satu untuk keluarganya unta itu, satu lagi untuk para umat Islam. Tapi pada awal haji wada 14 abad yang lalu, Rasulullah memotong unta dengan tangannya sendiri 63 ketika itu. Lalu dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib sampai 37, jadi lagi 16 100. Tapi Rasulullah 63 memotong unta ketika itu dengan tangannya sendiri. Setelah itu wahai Ali, lanjutkan ke 38, ke 64-nya sampai 100. Ketika itu Rasulullah, sahabat tidak tahu makna kenapa Rasulullah memotong unta 63 terus dilanjutkan sisanya oleh Ali bin Abi Thalib. Sahabat tidak tahu, Abu Bakar tidak tahu, sahabat mukmin ketika itu tidak tahu. Kapan mereka tahu? Ketika itu 2 bulan setelah masuk bulan Rabiul Awal, yaitu bulan Safar dan bulan Muharram. Ketika itu barulah masuk Rabiul Awal. Nah, ketika masuk bulan Rabiul Awal, sahabat baru tahu kenapa Rasulullah memberi tanda 63 potongan kurban ketika itu, bahwa dia sampai 63, itulah yang bahwa batas umurnya 63. Dan Rasulullah setelah dia memotong kurban 63, dia pulanglah ke Madinah. Dia ziarah ke kubur-kubur sahabat, para sayyidin, para suhada, para sahabat-sahabat yang membantu Rasulullah ketika itu. Rasulullah berkata kepada para jamaah kubur, para sahabat yang mendului dia. Rasulullah berkata, wahai saudara-saudaraku yang mati syahid kuburan ini, sebentar lagi saya akan menyusul kalian. Sahabat bingung ketika itu. Sampailah Rasulullah itu dalam keadaan posisi sakit ketika itu. Maka ketika itu Rasulullah sakit, sesak napasnya, dadanya, karena diceritakan di dalam Syira'un Nabiyyin, Rasulullah itu dalam 2 tahun pernah diracunin oleh orang Yahudi ketika itu. Jadi Rasulullah itu kena racun 2 tahun yang lalu, 2 tahun sebelum wafatnya. Tapi ketika kaum Yahudi bertanya, wahai utusan Allah, kamu sukanya apa dari daging itu? Saya biasanya suka daging itu paha depan dari kambing, kibas. Maka perempuan Yahudi tadi memberikan daging, karena Rasulullah itu sukanya makan daging depan, dibelutin dengan racun. Nah, ketika sahabat memakan itu mati di tempat. Tapi Rasulullah ketika itu memakan itu, lalu dimutahkan, diperintahkan Jibril dimutahkan lagi, maka tidak dimakan oleh Rasulullah, tapi sisa racunnya 2 tahun memakan diri Rasulullah ketika itu dalam keadaan terkapar. Nah, di hari Rabiul Awal 3 hari 4 hari sebelum wafatnya Rasulullah sudah melihat tanda-tandanya. Maka Abu Bakar diperintahkan untuk jadi imam ketika itu, menggantikan Rasulullah. Sahabat itu tidak berani menggantikan imam kalau enggak Rasulullah. Tapi ketika itu Rasulullah memintakan Abu Bakar untuk menjadi imam. Itulah isyarat pertama kali
bahwa setelah Rasulullah khalifah, pengganti Rasulullah adalah Abu Bakar. Itu isyarat bahwa menunjukkan itu. Nah, setelah wafatnya Rasulullah, satu hari kesedihan, Rasulullah berbisik kepada Fatimah, anaknya perempuan sewatang wayang. Rasulullah itu punya anak 6. Dibisikin, wahai Fatimah, ya kan? Ketika itu Fatimah tersenyum, terus menangis lagi, terus tersenyum lagi. Maka Siti Aisyah bertanya kepada Fatimah, wahai Fatimah, apa yang dibisikkan Rasulullah? Dijawab oleh Fatimah, saya tersenyum Rasulullah bahwa saya diberitakan, kamu mau nggak dari keluargaku ini yang pertama kali akan dipanggil, kata Rasulullah, kamu wahai Fatimah. Jadi Fatimah itu sudah tahu bakal dia dari keluarganya yang mati lebih dulu, Fatimah. Yang kedua, kenapa saya menangis? Kata Fatimah bilang dengan Siti Aisyah, saya menangis bahwa Rasulullah ntar lagi mau dicabut oleh Allah. Yang ketiga, kenapa kamu Fatimah tersenyum? Yang ketiga, Rasulullah bilang, kamu akan menjadi seorang pemimpin perempuan mukmin di Telagah nanti bersama dengan ibundamu Khadijah alaihissalam. Akhirnya Siti Aisyah mendengar saat Rasulullah meninggal ada satu doanya Rasulullah. Apa doanya? Ini doanya. Surat 4 ayat 69. Ini doanya Nabi. Ketika dia membisikkan, berdoa, di dalam hatinya dia berdoa. Terus Siti Aisyah menempel di telinga Rasul sedang berdoa sendiri. Doanya seperti ini. Coba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat 69. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para sedikit, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi teman yang sebaik-baiknya itu teman sebaiknya Rafiqah. Tidak ada teman yang paling baik. Isi bapak hari teman, belum teman. Ya kan, Bu? Suami ibu sebagai teman bukan? Ya, anak kita sebagai teman bukan? Tapi Rasulullah bilang, ya wahai kekasihku, tidak ada teman yang paling abadi, tidak ada teman yang sejati, wahai kekasihku, kata Rasulullah sambil berdoa, yaitu para nabiyin, para syirikin, para suhada, dan para solihin. Itulah teman sebaik-baiknya. Kita punya isiku tidak bisa kubawa sebagai teman. Punya anak sebagai teman tidak dibawa anak kita. Harta sebagai teman kita tidak dibawa. Kesajanan ulama kita tidak akan dibawa. Maka yang kita bawa adalah bagaimana kita berteman yang sejati, yaitu bersama para nabiyin, para shadiqin, para suhada, para solihin. Ketika itu Rasulullah lagi menarik nafas mau meninggal, ketika itu doanya seperti itu. Kalau ibu meninggal kayak mana? Kalau bapak meninggal kayak mana? Ya Allah, undur aku mati, ya Allah, aku masih banyak, ya Allah, keberkahan aku banyak. Wa sakratul maut. Ya kan? Rasanya nggak ikhlas kita itu. Tapi Rasulullah dia berdoa, ya wahai kekasihku, wahai pujaanku, kumpulkan aku dengan para nabiyin, para suhada, para solihin. Tidak ada persahabatan sejati. Sahabat-sahabat tidak ada persahabatan sejati kecuali yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi. Maka Siti Aisyah ketika itu Rasulullah memejamkan matanya lalu taslim, wafat Siti Aisyah. Rasulullah ketika itu berita Rasulullah meninggal sampailah kepada sahabat, sampai ketika itu Umar bin Khattab. Sahabat mengatakan, wahai Umar bin Khattab, Rasulullah sudah meninggal. Apa jawaban Umar?
siapapun yang mengatakan Rasulullah meninggal, saya tebas lehernya. Umar bin Khattab itu di zamannya ketika dia belum masuk Islam, orang ngaji itu sembunyi-sembunyi. Bu, zaman Nabi Muhammad ketika Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, orang mau ngaji Quran tuh sembunyi-sembunyi, ketakutan. Karena apa? Kalau ada yang ngaji ditebas oleh Umar bin Khattab ketika itu. Tapi ketika Umar bin Khattab masuk Islam, maka besarlah Islam ketika itu. Orang sudah berani baca Quran terang-terangan. Nah, ketika sahabat mengatakan, wahai Sayyidina Umar bin Khattab, Rasulullah telah meninggal. Siapa yang mengatakan meninggal, saya tebas lehernya, kata Umar bin Khattab. Datang sahabat Abu Bakar Siddiq, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Sayyidina Umar bin Khattab, kau lupa di dalam Al-Quran sudah ditulis yang dibaca barusan Qori, ya kan, surat 3 Al-Imran 144. Qori tadi bacain ini, ya kan, surat 3 Al-Imran 144. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Imran ayat 144. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Wahai Umar bin Khattab, Muhammad itu bukan lain hanyalah seorang Rasul, kata Abu Bakar. Bagaimana Umar bin Khattab, seorang hafiz Quran, penulis Al-Quran, dia lupa semuanya, tidak sadar dia ketika itu, saking cintanya dengan Rasulullah, lupa dengan apalannya, dia lupa dengan ada ayat Al-Quran. Maka nasihat dari Abu Bakar, wahai Umar bin Khattab, Rasulullah Muhammad itu hanyalah seorang Rasul. Terus, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Sebelumnya sudah ada Rasul sebelum Nabi Muhammad. Terus, apakah jika dia wafat, apa dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang? Balik ke belakang. Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sampai di sini Umar bin Khattab menangis beristighfar, ya Allah, saya lupa ya Allah. Sadar saya ketika itu Umar bin Khattab ternyata dengan seorang hafiz Quran, penulis Al-Quran, ternyata dia lupa. Diingatkan oleh Rasulullah, diingatkan oleh Abu Bakar, ternyata Muhammad itu hanyalah seorang Rasul. Dan sebelumnya ada Rasul-Rasul yang telah meninggal. Bahkan seorang yang mencintai setiap pagi mengetuk pintu Rasulullah setiap subuh, itu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu setiap subuh selesai azan, dia selalu di samping pintunya Rasulullah, betak pintu. Kata Rasulullah, aqimus sholat, mulai aqimus sholat. Saat itulah Bilal bin Rabah ketika Rasulullah meninggal, dia meninggalkan Madinah, pindah ke Syam ketika itu. Saking dia putus asanya, ketika dia putus asanya, Nabi yang dibanggakannya Rasulullah, saking cintanya dengan Rasulullah ketika itu, maka Bilal bin Rabah pun hilang, dia merantau ke negeri Syam ketika itu. Bahkan Anas bin Malik ketika itu pergi ke Persia. Jadi waktu Rasulullah meninggal, luar biasa orang-orang mukmin ketika itu sedihnya bukan main. Sampai Umar bin Khattab, sampai Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. Abu Bakar memintakan kepada Umar, wahai Umar, ajak Bilal bin Rabah untuk azan di Madinah. Bilal bin Rabah, saya nggak mau. Banyak kenangan saya dengan Rasulullah, saya nggak mampu. Kata Bilal bin Rabah, setiap pagi Bilal bin Rabah itu mengetuk pintu. Setiap subuh dia mengetuk pintu, ya Rasulullah, aqimus sholat. Dia dengar itu. Sampailah ke cucunya Rasulullah, Hasan Husain. Ketika Hasan Husain datang kepada Bilal bin Rabah, wahai Bilal bin Rabah, kembalilah ke Madinah, kembalilah azan di Masjid Nabawi. Maka Bilal bin Rabah pun mau melakukan azan karena Hasan dan Husain adalah cucunya Rasulullah. Maka ketika Bilal bin Rabah kembali ke Madinah, pertama kali azan subuh dikumandangkan, semua mukmin, semua kaum muslimah ketika itu, Rasulullah hidup, Rasulullah hidup ketika itu.
Ternyata Rasulullah hidup. Karena apa? Suara azan yang selama ini dirindukan bertahun-tahun kembali lagi. Kalau di kita ini, di kampung kita ini jarang, orang subuh masih ngolor. Gue pikirin, apalagi suara yang azannya suaranya nggak pase, ya kan? Budak kecil bro, ya kan? Lemak hidup. Baguslah lagu. Coba Pak Haji, lagu dangdut ujung kilometer sana tuh, dengar. Azan subuh nggak dengar sama sekali. Sholatu khairu minan naum, gue pikirin tidur seperti itu. Nah inilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah alaihi wasallam. Saya cerita sedikit. Ada ulama ketika Rasulullah di telaga surga, terus ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa pemilik telaga ini? Pemilik telaga ini adalah umatku yang tidak pernah mengenal aku. Dia tidak pernah, bukan di zamanku, dan dia tidak melihat diriku. Inilah telaganya untuk orang-orang umatku. Wajar ketika sahabat bertanya, ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat, Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib bertanya kepada kaum mukmin. Rasulullah bertanya begini, wahai sahabat-sahabatku kaum mukmin, manakah yang lebih mulia di hadapan Allah? Maka kaum mukmin menjawab, para malaikat ya Rasulullah, orang yang paling mulia. Rasulullah menjawab, malaikat adalah makhluk yang paling mulia di hadapan Allah. Tapi bukan itu jawabannya. Lalu Rasulullah bertanya lagi, wahai sahabatku, mana yang lebih mulia di hadapan Allah? Maka sahabat menjawab, wahai Rasulullah, yang mulia adalah para nabi-nabi Allah. Rasulullah menjawab, para nabi-nabi itu mulia di hadapan Allah, karena nabi-nabi adalah orang manusia pilihan yang diutus untuk hal itu. Lalu Rasulullah bertanya lagi kepada sahabat, wahai sahabatku, mana yang lebih mulia di hadapan Allah? Maka Ali menjawab dengan malu-malu, kamilah ya Rasulullah, orang yang paling mulia. Apa jawaban Rasulullah? Kalian adalah manusia yang paling mulia, karena kalian habiskan harta untuk berjuang dengan Allah. Anda tinggalkan keluarga untuk mengorbankan Anda bersama kali, karena kalian semua paling mulia. Tapi bukan itu jawaban, kata Rasulullah. Siapa ya Rasulullah? Sambil Rasulullah meneteskan air mata sambil menangis, wahai sahabatku, ada umatku yang kurindukan, yang mulia di hadapanku adalah umat yang di akhir zaman, umat yang tidak pernah dia berselawat kepadaku, dia selalu memenuhi majlis-majlisku, dia selalu memujiku, dia selalu menyebut namaku, tapi dia bukan di zamanku, dia tidak mengenal diriku. Itulah umat yang terbaik, itulah memiliki telaga. Siapa ya Rasulullah? Inilah umat yang dilahirnya di akhir zaman. Semoga ibu-ibu, bapak-bapak sekalian termasuk umat-umat yang dirindukan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu. Ada cerita ulama, Sayyid Alwi Al-Maliki, seorang punya pesantren di Mekah. Ketika dia pergi ke Mekah, dia pergi ke Madinah di Raudah, maka Sayyid Maliki dengan tampak kasar muncul seorang sosok ketika itu. Maka Sayyid Al-Maliki berkata, Sayyid Alwi Al-Maliki berkata, apakah di Raudah, perbatasan mimbar dan kuburan Rasulullah, apakah yang ini Rasulullah? Kata Sayyid Alwi Al-Maliki, iya. Wah, dilihatlah ketika itu di Raudah itu bermacam-macam umat dengan kulit yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda ketika itu. Maka Sayyid Al-Maliki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah umat itu? Itulah Indonesia. Apa? Indonesia. Maka Sayyid Alwi Al-Maliki keluar dari mi'rab, dari Raudah, bertanya, adakah umat Indonesia di sini? Al-Had, makanya kamilah umat Indonesia. Maka sampai sekarang Sayyid Alwi Al-Maliki mendirikan pondok pesantren hanya untuk orang Indonesia.
Bahkan ulama-ulama Indonesia yang sering berkunjung ke Mekah sangat dihormati. Kenapa? Karena Indonesia adalah umat yang dirindukan oleh Rasulullah alaihi wasallam. Semoga dengan majelis yang kecil ini dari Masjid Nurul Hidayah yang tak jauh dari kota, ibu-ibu yang tetap meramikan masjid, majelis-majelis, berselawat, meramikan tabak, berselawat di mana-mana. Jangan sampai kita tidak termasuk bagian kecil yang dirindukan oleh Rasulullah. Amin. Ibu mau nggak dirindukan Rasulullah? Ibu mau nggak dirindukan Rasulullah? Bapak mau nggak dirindukan Rasulullah? Kalau kau mau hidupkan majelis-majelis pengajian, selawatan, majelis-majelis anak-anak kecil ini diajarkan TPA, jangan keliaran. Bapak dukung, jangan sampai masjid ini menjadi mubazir, ya kan? Jadi ibu-ibu